Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du, pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Wasiyatul Mustafa melalui channel Mari TV. Saudara, kita lanjutkan saja kajian kita pada malam hari ini, dan malam hari ini kita masih membahas tentang fasal fid du'a'i wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar, dan malam hari ini kita memasuki pada wasiat yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar, janganlah engkau keraskan, biqira'atika, dengan bacaan-bacaanmu, wala bidu'aika, dan jangan pula engkau keraskan bacaan doamu, haitsu yusolli, sekiranya sedang sholat siapa an-nasu, manusia. Fa inna, maka sesungguhnya, dzalika, yang demikian itu, mengeraskan bacaan, yufsidu, merusak atau mengganggu, alaihim, atas mereka, sholatahum, akan sholatnya mereka. Jadi wasiat yang ke-41 ini Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, kalau ada orang sedang sholat, maka apapun yang kita baca tidak boleh dikeraskan. Seandainya saat itu ada orang yang sedang sholat qobliyah, kemudian kita sedang membaca Al-Quran, bukan tidak boleh, tetapi bacalah Al-Quran dengan suara yang pelan, yang sekiranya tidak terdengar oleh orang yang sedang sholat tadi. Karena bacaan Al-Quran pun jika dibaca dengan keras dan mengganggu orang yang sedang sholat, maka bacaan Al-Quran itu yang harus mengalah dan dipelankan. Begitu juga ketika sedang berdoa. Ketika kita sedang memanjatkan doa dan ternyata ada orang yang sedang sholat, baik itu qobliyah maupun ba'diyah atau sholat apapun namanya, maka hendaknya doa yang kita panjatkan cukuplah dengan diri kita sendiri yang mendengar, jangan dikeraskan. Karena suara doa yang keras itu akan mengganggu orang yang sholat. Wasiat yang ke-41 mewasiatkan supaya apapun yang kita baca, baik itu baca Al-Quran maupun baca doa, kalau ada orang yang sedang sholat, maka pelankan suaramu. Ya Ali, wahai Ali, man, bermula barang siapa, zakaro, yang berzikir, Allah, kepada Allah, qablal fajri, sebelum datangnya fajar, maksudnya sebelum terbitnya fajar, wa qabla tulu'i samsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, istahya, merasa malu siapa Allahu Allah, ayyu'adzibahu, untuk menyiksa, akan man, binari, dengan api neraka. Jadi wasiat yang ke-42 ini kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berzikir sebelum fajar dan sebelum terbitnya matahari, artinya sebelum subuh dan setelah subuh,
Itu ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, misalnya sebelum subuh itu, dulu kita waktu di pondok pesantren As-Siddiqiyah saat kita masih mondok, diajarkan oleh Pak Kiai, sebelum subuh kita berzikir membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah sampai iqamah. Kalimat zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah yang dibaca sebelum iqamah, bahkan mulai dari sebelum terbitnya fajar shadiq, itu fadilahnya adalah untuk melapangkan kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan di sisi lain juga Nabi mengajarkan ba'da sholatis subuh sampai terbitnya matahari kita membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dibaca sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, juga zikiran yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan rizki. Nah, di dalam hadis ini Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man dzakarallah qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Orang yang membaca zikir kepada Allah sebelum datangnya fajar shadiq dan sebelum terbitnya matahari, begitu juga sebelum terbenamnya matahari dan setelah terbenam matahari. Belum lama ini beliau Tuan Guru Murabbi Ruhina Bapak Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Reski menyarankan kepada seluruh alumni untuk membaca sholawat masisiyah sebelum maghrib dan atau setelah maghrib. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi supaya berzikir sebelum terbit fajar shadiq dan setelah terbit fajar shadiq atau setelah subuh sampai terbit matahari. Begitu juga sebelum maghrib atau sebelum terbenam matahari dan setelah terbenamnya matahari. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wasiat, ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, apabila mendirikan sholat siapa engkau, faq'ud, ai idza shallaita, apabila telah selesai mengerjakan sholat siapa engkau, faq'ud, maka tetaplah duduk makanaka pada tempatmu, hatta tatlu'as samsu, sehingga terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh ini maksudnya, itu tidak buru-buru langsung pergi dari tempat duduk kita saat kita mendirikan sholat subuh, berzikir dulu sambil menunggu terbitnya matahari. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yaktubu, mencatat siapa Allah, liman yajlisu makanahu, liman, bagi barang siapa yajlisu, yang duduk siapa man, makanahu, pada tempatnya tadi, hujjatan, seperti pahalanya orang yang haji, wa umrotan, dan seperti pahalanya orang yang umroh, au itqa raqabatin, atau orang yang memerdekakan budak, au sodaqata alfi dinarin, atau seperti pahalanya orang yang sodakoh 1000 dinar fi sabilillahi, di jalan Allah. Jadi ini menjelaskan tentang fadilahnya orang yang tetap duduk di tempat setelah selesai mendirikan sholat subuh dengan berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Orang yang seperti ini insya Allah tercatat oleh Allah sebagai orang seperti pahalanya orang haji dan pahalanya orang umroh, atau seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak, atau seperti orang yang sodakoh 1000 dinar di jalan Allah.
Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, man bermula barang siapa, qala yang berkata siapa man, kulla yaumin setiap hari, khamsatan wa isrina 25 marrotan 25 kali. Ya Ali, wahai Ali, man bermula barang siapa, qala yang mengucapkan siapa man, kulla yaumin setiap harinya, khamsatan wa isrina marrotan 25 kali. Ucapannya seperti apa? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, katabahullahu, maka Allah mencatatnya, min auliyaihi, bagian dari kekasih-kekasih Allah. Jadi setiap hari kalau mampu kita untuk membaca sebanyak 25 kali astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini juga sering dibaca oleh khotib Jumat dan khutbah-khutbah yang lainnya. Selalu kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, yang itu juga salah satu rukun khutbah. Bahkan menurut ulama yang bermadhab Syafi'iyah, kalau khutbah kok tidak ada doa untuk pengampunan bagi orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, khutbahnya tidak sah. Karena itu biasanya di khutbah yang kedua, khotib selalu membaca Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, dalam nasihat ini Kanjeng Nabi berwasiat, barang siapa yang mampu membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kataballahu min auliyaihi. Orang seperti ini tercatat oleh Allah sebagai kekasihnya atau walinya Allah. Nah, artinya apa? Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah al-azim, yang maha agung siapa Allah. Li, untuk dosa-dosaku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimina, dan untuk seluruh orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan orang Islam perempuan, wal mu'minina, dan orang perempuan mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan, al ahya'i, baik yang masih hidup, minhum, dari mereka, wal amwati, dan yang sudah mati. Jadi kalau ada orang bilang doanya kita kepada orang yang sudah mati itu tidak sampai, ini bertentangan dengan hadis ini. Wong Kanjeng Nabi yang nyuruh Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali membaca permohonan ampun untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua kita, dan untuk orang-orang Islam laki-laki dan perempuan yang lainnya, mukminin dan mukminat yang lainnya. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bahkan Allah menjanjikan dari hadis ini, katabahullahu min auliyaihi, Allah akan mencatat orang yang sering berdoa dengan kalimat doa tersebut dalam sehari sebanyak 25 kali, maka Allah akan mencatat dirinya sebagai waliullah atau wali-wali atau kekasih-kekasih Allah. Ya Ali, wahai Ali, man bermula barang siapa, qala yang mengucapkan siapa man, kulla yaumin setiap hari, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabik malakun fis samawati illa astaghfara lahu, maka tidaklah sirna siapa malaikatun malaikat fis samawati, di langit
kecuali istaghfarolahu, memohonkan ampun kepada orang yang membaca bacaan tadi. Apa tadi bacaannya? La ilaha illallahu qabla kulli ahadin, la ilaha illallahu ba'da kulli ahadin, la ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanyalah Allah. Qabla kulli ahadin, sebelum adanya sesuatu. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, ba'da kulli ahadin, setelah adanya segala sesuatu. La ilaha illallah yabqa, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, yabqa, yang kekal. Siapa? Rabbuna, Tuhan kami. Wa yafna, dan sirna, apa? Kullu ahadin, segala sesuatu yang lainnya. Maka orang yang membaca itu setiap harinya, maka setiap hari pula malaikat di langit akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Ya Ali, wahai Ali, man bermula barang siapa, qala, yang berkata siapa, man kulla yaumin, setiap hari, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Dalam hal ini Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali. Kata Kanjeng Nabi, ya Ali, wahai Ali, barang man qala, barang siapa yang melafatkan kulla yaumin, setiap hari, dengan lafaz Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, barikli, berikanlah keberkahan untukku, fil mauti, pada saat mati. Kita tahu bahwa sakaratul maut itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, dan bahkan Kanjeng Nabi pun sebagai kekasih Allah juga pernah merasakan sakitnya mati. Apalagi kita yang jauh dari Kanjeng Nabi, yang jauh dari sebutan maksum, karena tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja yang tidak punya dosa merasakan betapa beratnya sakaratul maut. Nah, di dalam hal ini Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Kata Kanjeng Nabi, man qala, barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap harinya, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkahan kepadaku pada saat mati, pada saat sakaratul maut, wa fima ba'dal mauti, dan pada saat setelah mati. Lam yuhasibhullah, lam yuhasibhu, maka tidak akan menghisap akan man siapa, Allahu, Allah, bima fa'alahu, terhadap apa yang dia pernah lakukan fit dunia, di dunia. Ini maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan hukukun ilahiyun, hak-hak Allah. Untuk hal-hal yang bersifat dengan hak-hak sesama manusia tetap harus dibayar sesuai dengan hak-hak manusia tersebut. Yang punya hutang ya bayar, yang pernah punya salah ya minta maaf. Semasa hidupnya dengan doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, maka Allah tidak akan menghisap apa yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Waman kabaro, dan sebarang siapa yang bertakbir mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali, qabla samsi, sebelum terbitnya matahari, wa mi'atan qablal hurubi, dan 100 sebelum terbenamnya matahari, kataba, maka akan mencatat siapa Allahu, Allah, lahu, bagiman, thawaba mi'ati abidin, pahalanya 100 orang-orang yang ahli ibadah, wa mi'ati mujahidin, dan 100 pahalanya orang-orang yang jihad fi sabilillah. Waman sholla, dan barang siapa yang membaca sholawat alayya, atasku, kulla yaumin, setiap hari, walailatin, dan setiap malam,
kulla yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam, maksudnya siang dan malam, mi'ata marrotin, sebanyak 100 sholawat, 100 kali. Wajabat maka wajib lahu bagiman syafaati, mendapatkan syafaatku. Wa kasratul istighfari, dan bermula memperbanyak permohonan ampun atau istighfar, itu hisnul littaibin, menjadi bentengnya bagi orang-orang yang bertaubat, minan nari, dari siksa api neraka. Dan begitu pula orang yang membaca sholawat setiap hari sebanyak 100 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Dan orang yang memperbanyak istighfar, maka istighfarnya itu akan menjadi benteng bagi orang-orang yang bertaubat tadi dari siksaan api neraka. Ini saja yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairu hadhil wilayah wa inna na'udzubika min syarri hadhil wilayah wa inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal ahwal khawwil halana ila ahsani hal. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa pada acara dan frekuensi yang sama. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda lonceng. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.